Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Imamah Nur. Sebuah kisah yang berjudul Lonceng Terakhir. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku nggak mau gambar lagi. Aku benci gambar itu. Hapus aja, hapus. Seorang anak lelaki menjerit tantrum seraya menutup mata setelah melihat buku gambar yang selesai dilukisnya. Ada apa, Lutfi? Rana langsung berlari ke arah muridnya. Coba lihat gambarmu. Nggak boleh, ibu guru nggak boleh lihat. Gambarnya serem. Lutfi menyembunyikan kertas di belakang tubuh. Rana mengerutkan kening. Dia memeluk Lutfi untuk menenangkan anak yang kini menendang-nendang lantai dengan kedua kaki. Wanita itu menghapus air mata Lutfi yang berderai dengan ujung jilbab. Enggak kok, biasanya gambar Lutfi bagus, kata Bu Intan. Kemarin Lutfi dapat piala karena juara satu melukis dan mewarnai, ucap Rana. Tangannya mengusap-ngusap lembut kepala Lutfi. Ibu guru, buang gambarnya, buang. Lutfi terus berteriak tidak tenang. Anak-anak di dalam ruangan itu penasaran kenapa Lutfi berteriak ketakutan. Mereka mendekat, ingin melihat gambar apa yang membuat temannya begitu. Jangan, kalian jangan mendekat, teriak Lutfi lagi seraya melepaskan diri dari pelukan Rana. Anak kecil itu merampas kembali kertas yang sudah dipegang oleh teman-temannya. Sayangnya sudah terlambat, mereka sudah melihat hasil gambar Lutfi. Kenapa kalian? Rana curiga ada yang aneh. Semua anak yang melihat gambar itu berdiri mematung dan tidak bergerak dalam jangka waktu lama. Untuk sementara Rana mengabaikan Lutfi. Dia mendekati murid lainnya. Rin, kamu kenapa? Rana mengguncang-guncang lengan Rindi yang tidak bergeming. Tidak ada jawaban, bahkan bereaksi pun tidak. Sandi, coba kamu kesini. Dia meminta yang lain. Sayangnya jangankan mendekat, Sandi bahkan tidak berkedip sama sekali. Matanya membelalak seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Ya Allah, menyadari kejanggalan yang terjadi, Rana menjadi panik. Dia langsung berlari ke ruangan kepala sekolah. Dengan nafas ngos-ngosan dia berdiri di depan meja Pak Wardi. Ada apa, Bu Rana? Kau seperti melihat hantu saja, tegur Pak Wardi, kepala sekolah TK Anggrek Bulan. Bukan saya, Pak, yang seperti melihat hantu, tapi anak-anak kelas B, jawab Rana dengan suara terbata-bata dan nafas yang tidak stabil. Oh, itu biasa, Bu Rana. Namanya juga anak-anak. Kalau belum ada satupun giginya yang copot, kata orang zaman dulu, anak-anak memang mempunyai kelebihan melihat makhluk gaib. Rana menganga mendengar jawaban dari kepala sekolah TK. Ekspresi pria itu juga tampak tenang, tidak ada beban sama sekali. Pak, kaki mereka terpaku di lantai. Mereka tidak dapat bergerak, seperti ditahan oleh kekuatan magnet yang besar. Apa Bapak tidak khawatir? Terlebih itu si Lutfi menangis sambil teriak-teriak dari tadi. Terus saya harus apa? Ketakutan seperti kamu. Rana tidak menjawab, hanya mendengus kesal. Hatinya teramat kecewa dengan jawaban kepala sekolah. Ayo kita lihat. Kepala sekolah berdiri dan berjalan keluar ruangan. Rana masih dengan perasaan cemasnya membuntuti dari belakang. Kedua tangannya saling bertaut dan meremas, udara sekitar dingin. Rana bahkan merasa tangannya seolah membeku seperti balok es. Kepala sekolah terus melangkah, di sekitar hening hingga pantulan suara hentakan sepatu nyaring di telinga. Pak kepala sekolah berdiri di depan kelas B, dia mengerutkan kening. Suasana di dalam kelas tidak seperti yang Rana laporkan. Bu Rana, ini maksudnya apa? Pak Wardi mendorong pintu lebih lebar. Netranya menyusuri setiap anak-anak yang kini duduk anteng di kursi masing-masing. Rana membeku dalam kebingungan. Bu Rana, kau ingin mengerjaiku? Kali ini ekspresi kepala sekolah geram. Tatapan matanya tajam menusuk iris Bu Rana. Tidak, Pak. Tadi tidak seperti ini. Mereka... Sudahlah, potong Pak Wardi.
Lebih baik kau suruh mereka pulang. Bukannya lonceng terakhir telah berbunyi. Pasti orang tua mereka sudah menunggu lama di luar. Pak Wardi berbalik dan pergi meninggalkan Bu Rana yang masih terjebak dalam kebingungan. Dengan langkah pelan dan hati penuh tanda tanya, dia mendekati muridnya dan menatap mereka satu-satu. Tubuhnya terkesiap kala melihat mereka kompak menggambar objek yang sama. Apa yang kalian gambar? Suara Rana lirih terpekik. Muridnya menggambar sesuatu yang aneh di buku tulis mereka. Bu Rana menarik buku dari atas meja sandi. Dia mengamati kemudian tertegun untuk sesaat. Di atas kertas itu tergambar jelas seseorang wanita dengan rambut panjang kucel dan berantakan. Perutnya buncit dan dipenuhi darah. Matanya merah membara, seakan ada api yang keluar dan menembus mata Bu Rana. Di sampingnya ada anak kecil yang mendekap boneka dengan tangan kanan dan bola dengan tangan kiri dengan air mata yang berderai di pipi. Astagfirullah, apa ini? Rana menggelengkan kepala, menepis pikiran buruk yang bersarang di otaknya. Tidak, ini hanya gambar biasa. Mungkin mereka tadi sempat berembuk untuk menggambar makhluk yang sama. Batinnya meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi bukanlah suatu hal yang patut dibesar-besarkan, meski kecepatan mereka menggambar tidak dapat dicerna dengan logika. Kalian sudah waktunya pulang. Suara Rana memecah kesunyian kelas. Anak-anak melompat kegirangan. Mereka lalu merapikan alat-alat tulis mereka dengan tangan mungilnya. Ingat ya, kalau orang tua kalian ada yang belum jemput, jangan pulang sendiri. Nanti ibu temenin sampai orang tua kalian datang. Baik bu. Jangan lupa baca doa dulu. Iya bu. Teriak mereka lalu berdoa bersama. Setelah mereka semua keluar, Rana menyusul keluar sekolah untuk memastikan semua wali murid telah menjemput anak-anak mereka. Rana menghela nafas panjang. Setelah semua muridnya dibawa pulang oleh orang tua masing-masing, dia kembali mengayunkan langkah menuju ruang kelas untuk mengambil tas. Dia melangkah pelan sekali, seolah ingin meresapi suasana ruangan itu. Kenapa tidak ada yang aneh? Apa hanya aku saja yang berhalusinasi dari tadi? Dia memukul kepalanya, pasti ada sarafnya yang konslet. Kret. Ada bunyi seperti suara pintu reot ditarik. Bu Rana siap siaga, matanya memeriksa ke segala penjuru, namun tidak ada apapun yang terlihat di matanya. Lebih baik aku pulang. Rana menarik tas dari meja guru dan hendak berbalik, namun langkahnya tertahan oleh sesuatu yang membuatnya penasaran. Seingat saya, puzzle ini tidak saya keluarkan dari lemari. Kok bisa berada di sini? Dia meraih dan menatap seksama rangkaian puzzle yang berantakan di lantai. Mungkin tadi ada anak yang mengambilnya. Rana, kau terlalu over dan negative thinking. Ucapnya pada diri sendiri, kemudian melangkah menuju pintu. Brak! Tiba-tiba ada benda jatuh dari atas lemari. Rana hampir melompat karena saking terkejutnya. Dia membalikkan badan, bulu kuduknya meremang seketika. Aura ruangan menjadi berbeda, pekat dan panas. Ayo cari aku, temukan aku di sini. Sudah lama aku bersembunyi di tempat ini. Jemput aku. Suara anak kecil membuat seluruh tubuh Rana gemetar. Bahkan tasnya terlepas dari genggaman. Kursi yang diduduki Sandi tadi bergerak ke depan dan ke belakang. Awalnya pelan, lama-lama kecepatannya bertambah hingga gerakannya tidak mampu diikuti oleh penglihatan. Kecepatannya yang teramat tinggi membuat kepala Rana pusing. Bak! Sebuah bola ditendang mengenai kaki Rana. Tapi wanita itu hanya fokus menekan kepalanya yang seolah akan segera meledak. Kalau kau tidak bisa membawaku pergi, ayo kita main saja. Lagi-lagi suara anak kecil menyentuh indera pendengarannya. Tidak lama kemudian seluruh mainan yang berada di rak dan di dalam lemari berterbangan seperti ada yang melempar. Ruang kelas berantakan dan suara bising membuat Rana stres. Hentikan! Teriak Rana sembari menutup kedua telinga. Akan tetapi bukannya berhenti, malah ditambah dengan suara perempuan menangis di pojok ruangan. Tangisannya pilu dan menyayat hati. Ada pula tangisan bayi di antara isak tangis perempuan itu. Sakit, tolong lepaskan aku. Kau siapa? Seru Rana dengan suara bergetar karena takut. Kenapa kalian menggangguku? Apa salahku pada kalian? Rana menatap ke arah kursi bambu yang bergerak-gerak di pojok ruang, seakan ada yang mendudukinya. Brak! Pintu kamar mandi dibuka, keras dari dalam. Rana melompat dan menutup mata. Dia pikir hantu akan menampakkan diri. Nyatanya dia salah. Kamu kenapa masih di sini? Suara Pak Wardi terdengar datar. Masih takut dengan halusinasimu sendiri?
Saya sarankan kamu konsultasi saja ke psikolog. Pak Wardi berjalan menuju pintu. Bapak kenapa bisa ada di sini? Rana mengejar Pak Wardi, melayangkan tanya yang sama pada laki itu. Saya buang air besar, toilet di ruanganku, kerannya mati. Oh, pulanglah, sepertinya kamu lelah. Rana mengangguk mengambil tas dan keluar dari ruang kelas B. Sementara itu Pak Wardi menatap punggung Rana yang semakin menjauh tanpa ekspresi. Suasana di parkiran redup. Cahaya matahari yang masuk ke tempat itu hanya sedikit terhalang oleh pohon-pohon beringin yang rimbun. Buru-buru Rana menarik motor hingga tidak sengaja belakang motornya menabrak seorang pria dengan pipi dipenuhi jenggot panjang berwarna putih. Maaf, saya tidak sengaja. Rana tersenyum kaku dan meringis. Lain kali hati-hati kalau bergerak di dalam sekolah ini. Iya Pak. Kalau ada apa-apa bisa panggil saya. Saya sudah lama menjadi penjaga di sekolah ini. Rana manggut-manggut, di otaknya kali ini hanya ingin segera pulang ke rumah. Dia keluar dari sekolah TK Anggrek Bulan. Sampai di luar, dia merasa nafasnya yang dari tadi sesak menjadi longgar. Udara terasa lebih segar dibandingkan lingkungan sekolah yang pengap. Sepertinya ada yang gak beres di TK itu. Aku curiga ada yang disembunyikan oleh kepala sekolahnya, ujar Konita saat setelah Rana menceritakan pengalaman pertama mengajar di TK Anggrek Bulan. Maksudmu bagaimana? Tanya Rana seraya menyisir rambutnya yang basah. Ya kayak tindak kriminal gitu, macam pembunuhan dan lainnya. Oh janganlah, serem. Kita makan malam aja yuk. Keesokan hari sekolah digemparkan dengan menghilangnya seorang murid. Rana berangkat sekolah seperti biasa karena tidak mendengar kabar. Di depan gerbang sekolah para wali murid dan guru-guru yang lain terdengar riuh dan panik. Ini dia yang ditunggu-tunggu dari tadi. Seorang guru mendekati Rana dengan tatapan sinis. Rana mengernyitkan alis. Ada apa ibu-ibu? Bu Rana kan yang mengajar kelas B? Lutfi menghilang dari kemarin sore. Semalam kami menelpon Bu Rana, kenapa tidak ada jawaban? Bahkan grup WA heboh dari semalam, tapi Bu Rana pagi ini datang dengan ekspresi tenang, seolah tidak terjadi apapun. Maksudnya? Rana kembali didera kebingungan. Semalam dia tidak tidur sampai tengah malam, tapi tidak ada satupun chat yang masuk. Dia meraih ponsel dalam tas dan tercengang melihat ada banyak chat masuk dan panggilan tidak terjawab sejak waktu maghrib. Maksudnya, Bu Rana tidak paham atau pura-pura tidak paham sih? Adik saya dan suaminya sudah lapor polisi. Kalau sampai Lutfi belum ketemu juga, Bu Rana tahu akibatnya. Gara-gara Lutfi hilang, adik saya juga masuk rumah sakit semalam. Seorang wanita menatap tajam ke arah Rana. Bu Rana harus bertanggung jawab, serunya sembari menuding dengan ekspresi geram. Bu, kemarin saya udah menyerahkan Lutfi pada mamanya. Kok jadi saya yang disalahin atas hilangnya Lutfi? Sungguh Rana tidak terima disalahkan penuh atas kehilangan anak itu. Nah mungkin begitu. Kemarin sore saya yang menjemput Lutfi karena mamanya masih dalam perjalanan pulang dari luar kota. Saya cukup lama menunggu di luar, tapi Lutfi tidak kunjung keluar. Tidak mungkin. Rana menggeleng. Dia begitu yakin bertemu dengan mamanya Lutfi kemarin. Atau aku salah orang dan Lutfi diculik? Batin Rana ketir. Apanya yang tidak mungkin? Ada banyak saksi yang melihat saya menyerahkan Lutfi pada mamanya kemarin. Anak-anak, kalian melihat kan? Semua anak kelas B menggeleng. Bahkan kami sudah tidak melihat Lutfi semenjak waktu istirahat, ucap Sandi. Apa? Rana sungguh tidak menyangka jawaban muridnya seperti itu. Sudah jelas kemarin Lutfi berteriak tantrum dan sempat menghebohkan seisi kelas. Sama, kami juga tidak melihatnya, ucap yang lain. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Rana dalam hati. Dia baru mengajar di sekolah itu, tapi kenapa rasanya sudah seperti memikul beban berat. Pokoknya Bu Rana harus mencari Lutfi sampai ketemu. Tidak tahu bagaimana caranya, anak itu harus kembali sebelum adikku tersadar. Didesak seperti itu, Rana hanya memijit pelipis dan berkata, saya akan berusaha Bu. Semua wali murid, ibu guru dan anak-anak dikerahkan untuk mencari Lutfi di dalam area sekolah. Barangkali anak itu terselip di salah satu ruangan yang terkunci, sementara yang lain mencari di dalam ruangan. Bu Rana mencari di area terbuka dalam sekolah itu. Masa sih yang terjadi kemarin tidak benar? Perasaan aku sudah mengantar Lutfi pada orang tuanya. Gumamnya seraya terus melangkah. Oleh sebab berpikir keras sambil menunduk, dia tidak sadar menabrak seseorang.
Rana berteriak melihat pria dengan pakaian compang-camping di hadapan. Ketika melihat wajahnya yang kusam dan rambut panjang keriting acak-acakan, tubuhnya terkesiap. Dia meringis tatkala pria itu mendelik dan seakan ingin menelan Rana bulat-bulat. "Maaf Pak, saya tidak sengaja." Pria itu tidak menjawab. Sementara Rana menjauh dengan langkah lebih cepat. Dia melangkah ke belakang sekolah dengan pikiran kacau. Siapa pria tadi? Dia mengusap dada. Jantungnya hampir copot karena saking kagetnya. Kemudian sebuah suara kembali mengejutkan dirinya. "Bu Rana, aku di sini." "Lutfi, kau kah itu?" Rana tersenyum mendengar suara Lutfi yang begitu khas. "Keluar nak, kau sembunyi di mana?" "Jalan terus Bu, nanti ibu juga akan melihat Lutfi." "Terus Bu, terus." Tanpa pikir panjang, suara Lutfi membawa langkah kakinya menjauh dari area sekolah. Di luar pagar belakang sekolah, dia terbengong menyadari suara Lutfi berasal dari pohon asam yang sangat besar. "Lutfi, keluar nak, semua orang mencarimu." Rana mengulurkan tangan untuk menyentuh pohon itu, namun bukannya menyentuh Lutfi, sebuah wajah wanita dewasa menyeramkan menyembul dari balik lubang pohon. Rana mundur ke belakang. "Kamu siapa?" tanya Rana shock bercampur takut. Bus. Tiba-tiba pohon asam itu tertiup angin kencang dan sesosok perempuan itu muncul seluruh badan. Dia berdiri membelakangi Bu Rana, punggungnya yang bolong meneteskan nanah dan belatung. Setelah nanah dan belatung itu jatuh, sebuah plasenta terlihat jelas menggantung dari lubang punggungnya. Bersama dengan itu, aroma busuk menyengat hidung. "Kuntilanak," gumam Rana. Tubuhnya gemetaran dan perut wanita itu bergejolak, ingin memuntahkan isinya. Sayangnya Rana bahkan tidak mampu melangkahkan kakinya untuk berlari sejauh mungkin. "Tolong, jangan ganggu aku," ucap Rana dengan bibir bergetar. "Aku tidak pernah mengganggumu. Aku kemari hanya ingin mencari Lutfi. Kumohon, pergilah." Suara tangis bayi melengking di udara. Rana menatap ke atas. Tidak ada siapapun. Tapi tangis itu semakin lama semakin nyaring. Sosok putih panjang itu berbalik. Dia menatap Rana dengan mata merah menyala, seperti bara api yang siap membakar segala dendam. Dengan pupil yang terlihat seperti lubang kosong tidak berujung, seakan memperlihatkan bahwa sosok itu sebenarnya tidak berdaya, namun rasa dendamnya tidak bisa padam. Kulitnya pucat dan kusam, dan garis-garis hitam di sekitar mata dan pipi yang terlihat seperti bekas air mata darah yang mengering. Rambutnya panjang dan kusut, terlihat seperti sarang laba-laba. Beberapa helai rambut terjuntai di wajah dan mulutnya terbuka lebar. Gigi-giginya tajam dan kuning, dengan lidah yang menjulur keluar seperti ingin menjemput mangsa. Wajah itu dipenuhi dengan aura kematian dan kebencian, membuat Bu Rana yang melihatnya semakin merasa ngeri dan ketakutan. "Aku..." Rana tidak mampu lagi meneruskan kata-kata. Lidahnya mendadak keluh, terjerembab dalam kebisuan. "Bu Rana, ayo main denganku." Suara anak kecil kemarin kembali terdengar. Sebuah bola dilempar di depan kakinya. "Sebenarnya kalian siapa?" tanya Rana dalam hati. "Bu Rana, ayo kejar aku." Kemudian bola itu digiring menjauh. Suara bayi belum juga menghilang, ditambah kuntilanak itu menangis pilu, menyayat hati, sehingga di udara hanya dipenuhi suara-suara gaib yang tidak bisa memberikan jawaban apapun pada rasa penasaran Rana. "Kau harus menolongku." Kemudian tangis pilu tadi berubah menjadi tawa kencang yang bahkan hampir meledakkan tubuh Rana. Rana menggeleng. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi menarik diri dari rasa takut yang tidak mampu digambarkan ini. Mati-matian dia mempertahankan agar tubuhnya tetap tersadar walau semua persendiannya sudah terasa lemas. "Bantu aku atau ku tarik dalam duniaku." Bersamaan dengan itu kuku-kukunya yang hitam panjang terulur menyentuh leher Rana. "Jangan!" Suara Rana kembali. Kedua tangan langsung menutup matanya yang refleks memejam. Sebuah tangan menyentuh pundak Rana hingga wanita itu hampir melompat. "Kamu kenapa berada di sini? Pulanglah, ini sudah malam." Rana membuka mata dan mendapati pria berjenggot panjang yang ditemuinya di garasi kemarin. Wanita itu tercengang. "Sudah malam?" "Iya, ini sudah jam 7 malam." Rana membelalak tidak percaya. Memang tempat yang dipijaknya dalam suasana gelap, tetapi dia pikir karena tempatnya yang sangat rimbun dengan pepohonan liar hingga sinar matahari tidak begitu masuk ke tempat itu. Pria itu menunjuk arloji kuno di pergelangan tangannya. Rana mengangguk dan melayangkan tanya karena teramat penasaran. "Sebenarnya Bapak siapa? Sudah 2 kali kita bertemu."
Saya Surya, penjaga di sekolah ini. Ibu Rana baru 2 hari mengajar di sini kan? Sebaiknya hati-hati. Jangan banyak ingin tahu tentang apa yang ada di sekolah ini agar aman seperti saya." Rana membeku. Otaknya mencerna ucapan pria tersebut. "Ayo, saya antar keluar." Rana mengangguk dan mengikuti langkah kaki Pak Surya. "Berarti Bapak tahu banyak tentang sekolah ini?" "Sudah aku peringatkan tadi, jangan banyak mencari tahu kalau ingin panjang umur." Rana langsung bungkam dan berjalan dalam diam. Semalaman Rana tidak bisa tidur, ada banyak yang dipikirkan. Lutfi, kemanakah dia? Bukannya Rana sempat mendengar suaranya. "Kau belum juga tidur? Lihat tuh, kantong matamu sudah kayak panda saja," tegur Konita sembari duduk di samping Rana. "Masih kepikiran Lutfi yang belum ketemu atau kejadian kemarin?" Gadis itu menatap lamat-lamat wajah Rana. "Kejadian kemarin terulang lagi." Rana menghela nafas berat. "Apa sebaiknya aku keluar saja dari sekolah itu?" "Itu lebih baik," jawab Konita sembari terbaring. "Tapi hantu itu tadi meminta tolong padaku." Wanita yang tadinya hendak memejam kini malah melotot. "Apa? Hantu minta tolong?" "Iya, atau mungkin aku hanya berhalusinasi. Benar kata Pak Wardi, sepertinya aku harus ke psikolog." "Kamu gak gila? Seharusnya dia yang ke psikolog. Udah tahu muridnya hilang malah tenang-tenang aja. Aku semakin curiga padanya. Pasti ada yang tidak beres di sekolah itu dan selama ini semua warga sekolah abai. Oleh karena itu maka hantu itu meminta tolong padamu yang peka dan sensitif." "Entahlah Kon, kepalaku serasa ingin pecah. Apalagi setelah mengetahui penjaga sekolah tidak mau menceritakan apa saja yang pernah terjadi di tempat itu. Aku bukan detektif yang pandai memecahkan kasus." "Dia tahu sesuatu?" "Iya, bahkan aku yakin dia kunci untuk mengetahui masa lalu TK itu." Rana berdiri lalu berjalan ke jendela. Di luar jalanan sudah nampak lengang. Konita terdiam sejenak, lalu tangannya menyentuh laptop dan membukanya. Segera dia mengetikkan sekolah TK Anggrek Bulan dalam pencarian. "Rana, coba lihat." "Apa sih? Kok ngagetin aja kayak kuntilanak itu?" Rana bergerak ke arah Konita. "TK Anggrek Bulan sempat ditutup 5 tahun lalu. Tahun kemarin terpaksa kembali dibuka karena anak kecil yang ingin bersekolah di kota ini membludak dan sekolah TK yang lain tidak lagi mampu menampung." Rana mengerutkan kening. "Terus?" tanyanya seraya mengintip ke dalam laptop Konita. 2 tahun belakangan sejak dibuka kembali, ada beberapa kejadian aneh." Buru-buru Rana duduk di samping Konita dan ikut membaca berita yang tertulis di media internet. Seorang anak perempuan jatuh tersandung dan meninggal di tempat. Seorang anak laki-laki mengendarai sepeda dan terjatuh di belakang sekolah hingga meninggal. Dan Rana menekan dada untuk menyiapkan diri membaca berita selanjutnya. "Tahun lalu seorang guru di TK itu hilang entah kemana." Rana menutup mulut. "Sepertinya keputusanku sudah bulat. Aku mau resign ngajar di sana." Tiba-tiba saja Konita berdiri dan melempar laptop pada dinding hingga hancur berantakan. "Konita!" Rana yang tersentak kaget langsung berteriak. Konita berdiri dan berjalan seperti zombie ke arah balkon. Wajahnya pucat pasi, tatapannya dingin dan datar. "Konita, kau kenapa?" Rana ikut berdiri dan mengejar Konita hingga batas pagar balkon. "Kau tidak boleh pergi dari sekolah itu. Kalau tidak, sepupumu ini akan jadi korban berikutnya." Rana tersadar, matanya terbelalak menyadari itu bukan suara Konita, melainkan suara kuntilanak. "Kau jangan ganggu adik sepupuku." Tangan Konita terulur menyentuh leher. Dia mencekik lehernya sendiri. "Jangan lakukan ini. Sadar Kon, kau harus bisa mengendalikan dirimu." Rana menarik tangan Konita, tapi tangan itu begitu keras dan tidak bergeser sedikit pun ketika ditarik. "Katakan selamat tinggal pada sepupumu ini." Konita hampir saja melompat ke bawah, akan tetapi Rana segera menahannya. "Jangan lakukan itu. Baiklah, aku akan membantumu." Tubuh Konita seperti tersentak. Asap hitam mengepul keluar dari tubuhnya. Kini tubuh Konita luruh ke lantai. Rana menepuk-nepuk pipinya, kemudian memberikan dia segelas air putih. "Katanya sudah positif akan mundur dari sekolah itu," tanya Konita saat melihat Rana sudah mengenakan seragamnya. Rana menggeleng lemah. "Tidak jadi, aku berangkat dulu, baik." Seolah tidak terjadi apa-apa, Rana melenggang pergi meninggalkan Konita. Sampai di luar rumah dia berbalik dan menatap rumah tantenya yang besar. "Aku tidak mau. Jika kebebasanku
Ketenanganku harus didapat dengan mengorbankan nyawamu, ucap Rana lirih. Dengan berat dia mengendari motor metiknya kembali ke sekolah. Bu Rana, semalam kamu menemukan Lutfi di mana? Rana menghentikan aksi mendorong motornya di garasi sekolah. Lutfi sudah kembali. Bu Tati mengangguk walaupun dengan guratan kebingungan. Bukannya Bu Rana dan seorang anak kecil laki-laki yang mengantar ke rumah orang tuanya? Rana terdiam, dia berpikir apakah karena semalam dia menyanggupi akan membantu kuntilanak itu sehingga Lutfi dikembalikan. Syukurlah kalau begitu. Tapi semenjak semalam Lutfi menjadi bisu, dia tidak mau bicara sepatah kata pun. Rana termenung. Lonceng pertama berbunyi pertanda kelas akan segera dimulai. Rana dan Bu Tati berpisah di garasi menuju kelas masing-masing dan bersiap-siap untuk mengajar. Bu Rana, tadi aku melihat Pak Jenggot gantung diri di pohon beringin di belakang sekolah, ucap seorang murid. Tubuh Rana kembali terkesiap. Apalagi nih? Iya, untungnya Pak Kepala Sekolah cepat datang jadi segera menolongnya. Lidahnya kayak gini tadi, kasihan sekali. Seorang murid menjulurkan lidahnya keluar. Iya, matanya juga melotot kayak begini, timpal murid yang lain. Tunggu, Pak Jenggot siapa maksud kalian? Itu loh penjaga sekolah yang baik sama kita-kita, sering ngasih cemilan, suka nemenin main, kadang suka bantu-bantu ibu guru kalau kerepotan, ujar seorang anak. Oh dia, sebentar. Rana keluar ruangan dan menuju ruangan kepala sekolah. Ada apa? Sekarang waktunya mengajar, kenapa malah kesini? Ngajarin anak-anak disiplin itu dimulai dari diri sendiri. Seperti biasa Pak Wardi berwajah datar. Suaranya juga terdengar dingin. Bagaimana kabar Pak Surya? Dia di rumah sakit. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa Pak Surya belum pernah memperingatmu agar jangan terlalu banyak kepo dengan apa yang terjadi di sekolah ini? Aku tidak paham, mengapa harus begitu? Ucap Rana. Pak Wardi menghela nafas berat. Pria itu berdiri dan berjalan ke samping Rana. Sekolah ini sekolah terkutuk, bisiknya membuat telinga Rana berdengung keras. Bapak tahu sesuatu? Tidak, kembalilah ke kelas. Jangan sampai ada kejadian murid hilang lagi seperti 2 hari yang lalu. Beruntung Lutfi masih bisa kembali. Kalau tidak, bakal panjang urusannya. Rana mengangguk dan segera pergi dengan tanda tanya besar di hatinya. Dia mengajar seperti biasa meskipun hatinya tidak karuan. Kata-kata sekolah terkutuk terus terngiang-ngiang di telinganya. Baru beberapa jam mengajar, lonceng terakhir berbunyi yang artinya pelajaran sekolah telah berakhir di hari itu. Cepet banget. Rana berdiri dengan heran lalu memerintah murid-muridnya untuk bersiap-siap pulang. Perasaan dia baru saja mengajar dan sekarang sudah harus pulang. Ini bukan membuat Rana senang, melainkan semakin tidak tenang. Ada yang tidak biasa, tapi tidak ada satupun yang menyadarinya. Ayo, ibu antar ke wali kalian. Jangan ada yang pergi sebelum ibu guru memotret kalian dengan orang tua masing-masing. Rana tidak ingin tertuduh kedua kali jika ada murid yang menghilang seperti kasus Lutfi. Setelah semua murid dijemput, Rana berjalan ke kantor dan mengecek lonceng tadi. Aku duluan Bu Intan, sepertinya sebentar lagi akan turun hujan, ucap Pak Wardi dan segera menuju mobilnya terparkir. Sampai di samping Rana, pria itu bergidik ngeri dan bergumam kecil. Suasananya ngeri. Saya juga duluan Bu Rana, ujar Bu Intan meninggalkan Rana sendirian. Suasana sekitar semakin gelap, tapi bukan karena akan turun hujan seperti kata Pak Wardi. Iya Bu. Rana memeriksa logam yang tergantung di depan ruang guru. Ada yang aneh, logam itu berumuran tanah basah, padahal di tempat itu tidak sedang turun hujan. Kenapa begini? Anak-anak juga nggak mungkin bisa menjangkau lonceng ini dan melumurinya dengan tanah dan air. Rana menyentuh lonceng itu dan memeriksa. Terus kenapa tiap lonceng ini berbunyi terakhir kalinya setiap hari, selalu suasana menjadi gelap? Aku merasa malam hari seakan dipercepat. Asap hitam mengepul dari lonceng itu dan sebuah suara menggema di udara. Kau terlambat. Rana mencerna ucapan itu. Tidak ada yang terlambat, semua berjalan sesuai waktunya. Saud Rana yang meyakini itu suara kuntilanak. Kau benar. Tiba-tiba saja tubuh Rana seperti tersengat aliran listrik. Tubuhnya bergetar dan terhempas ke belakang. Tubuhku. Kalimat Rana terpotong. Tubuhnya sudah tidak dapat dikendalikan. Tatapan matanya kosong, tapi tubuhnya terasa jauh lebih ringan dan kuat dari sebelumnya.
Rana mengulurkan kedua tangan ke atas, lalu tubuhnya melayang-layang di udara. Itu apa? Pak Wardi melihat di depan mobil seorang wanita melayang-layang di udara, kemudian bulu kuduknya merinding seketika. Waduh, kenapa mobilku malah macet? Pria itu menggaruk kepala dengan kasar, lalu memukul setir. Tawa kuntilanak pecah di udara, dan mobil Pak Wardi tiba-tiba menyala dan menabrak pohon. Tubuh Rana tiba-tiba jatuh di samping berangkar Pak Surya. Pak Surya langsung membuka mata, menyadari ada sesuatu di sampingnya. Pak Surya, suara Rana berat, tatapannya tajam dan merah membara. Bu Rana, kamu kerasukan, kendalikan dirimu Bu, teriak Pak Surya. Rana berjalan tegap dan pelan, setiap hentakan kakinya membuat suasana dalam ruangan mencekam. Dia berdarah halus ternyata. Batinnya terbuka tapi tidak bisa mengendalikan diri. Sepertinya dia lahir di hari Jumat Kliwon. Gawat, dia bisa jadi perantara setan kalau tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pak Surya mulai ketar-ketir. Dia menyeret tubuhnya menjauh dari Rana. Bu Rana, baca ayat kursi, Anas, Al-Falaq. Pak Surya panik dan gusar. Tubuhnya sudah aku kuasai. Sekarang saatnya balas dendam. Aku tidak bersalah, bukan aku pelakunya. Pak Surya terus saja mundur. Tubuh Rana tetap maju, tangannya terulur mencekik leher Pak Surya. Mati kau. Pak Surya sudah berada di tepi berangkar, bergerak ke belakang sedikit dipastikan tubuhnya terbentur lantai. Andai lelaki itu tidak datang, kau sudah mati. Ucap kuntilanak itu sembari melotot pada mata Pak Surya. Tangannya sudah berhasil mencekik Pak Surya. Lepaskan. Tubuh Pak Surya jatuh ke lantai. Rana mengangkat kaki Pak Surya tinggi-tinggi, kemudian hendak menginjak tubuh pria tua itu. Pintu kamar rawat terbuka dari luar. Saatnya kontrol malam. Seorang perawat berjalan di depan seorang dokter. Dia terkejut melihat tubuh seorang wanita terbujur di samping berangkar Pak Surya. Dok, dia... Buru-buru perawat mendekati Bu Rana dan mengangkat tubuh gadis itu, dibantu dokter. Dok, pasiennya juga terjatuh. Keesokan paginya, sebenarnya siapa dirimu? Ada misi apa di TK ini? Pak Wardi menghadang Rana di depan ruang guru. Selalu pulang akhir di antara guru-guru, dan kemarin aku melihatmu terbang di angkasa hingga membuat mobilku remuk. Pak Wardi menatap Rana dengan tatapan penuh selidik. Jangan-jangan hantu yang dilihat anak-anak itu kamu? Bapak mimpi kali, kalau saya bisa terbang, mana mungkin bertahan dengan metik butut itu. Sudahlah, lonceng pertama sudah berbunyi, saya harus segera mengajar. Rana hendak pergi, sayangnya tangan wanita muda itu ditahan oleh Pak Wardi. Katakan, atau aku akan menyelidikimu. Rana mengangkat kedua bahu. Terserah. Kemudian dia melenggang pergi masuk kelas. Setelah mengajar, dia tinggal di kelas untuk sesaat. Pak Wardi mengawasi gerak-gerik Rana yang aneh. Dia melihat Rana berbicara sendiri di dalam kelas. Dia semakin mencurigai gadis itu dan selalu mengawasi guru muda yang satu itu. Pak Wardi bahkan rela datang lebih awal dari sebelumnya ke sekolah karena tidak ingin ada peristiwa yang terlewat yang dilakukan Rana. 2 hari kemudian Pak Surya kembali ke sekolah. Pak Wardi sedikit kaget dengan kekuatan tubuh Pak Surya di mana bisa lekas sembuh, padahal pria itu hampir saja meninggal tergantung di pohon. Kenapa kau kembali lagi? Pak Surya melotot pada lonceng yang terbuat dari kuningan. Kau sudah aku pendam dalam tanah basah dan juga pernah aku buang ke laut. Kenapa masih bisa kembali? Kentara sekali pria itu sangat geram dan benci. Apa? Dibuang? Pak Wardi bersembunyi di balik dinding kantornya. Dia melihat Pak Surya melepaskan lonceng itu dan membawanya pergi. Aku harus mengikutinya. Gumamnya lalu berjalan pelan dan mengendap-endap. Rana yang baru datang buru-buru mematikan mesin dan menaruh motornya sembarangan dalam lingkungan sekolah. Dia berlari mengejar Pak Wardi yang bergerak mencurigakan. Benar kata Konita, pasti ada sesuatu dengan pria itu. Rana terus mengikuti Pak Wardi di belakang. Pak Surya merasa ada yang mengikuti, jadi dia menoleh. Pak Wardi mundur ke belakang dan duduk di samping barisan tanaman bunga. Rana kakinya tanpa sengaja terinjak oleh kaki Pak Wardi. Suara apa itu? Pak Surya meletakkan logam di atas tanah, lalu menoleh ke sana kemari. Tangan Rana ditarik kuat oleh Pak Wardi hingga terjatuh dalam pangkuan pria itu. Dasar pria mesum. Tangan Pak Wardi membekap mulut Rana dan berbisik di telinga gadis itu. Jangan berisik, ada yang mencurigakan dari Pak Surya.
Rana tercenung sesaat kemudian mengangguk dan bergeser tepat ke samping Pak Wardi. Ini terlalu pagi, tidak mungkin ada yang datang di sekolah ini. Pak Surya menggali tanah, memasukkan lonceng dalam karung, lalu diikatnya dengan tali kuat-kuat. Setelahnya, barulah pria itu menimbunnya dalam tanah. Apa yang dia lakukan? Mengubur lonceng sekolah, jawab Pak Wardi dengan suara lirih. Rana menganga. Sepertinya ada sesuatu pada lonceng itu. Aneh. Pak Wardi menatap lekat wajah Rana. Sepertinya kita harus bekerja sama. Kita harus memeriksanya. Rana mengangguk. Mereka menunggu Pak Surya pergi lalu menggali tanah, mengeluarkan lonceng itu dari dalam karung. Pak Wardi, hati-hati. Sayangnya Pak Wardi terlalu ceroboh. Lonceng itu terjatuh dari karung dan membentur batu. Anehnya lonceng itu berbunyi panjang sekali. Gelap, kondisi sekitar menjadi pekat. Pertanda apa ini? Pak Surya mundar-mandir di depan kantor. Tubuhnya terasa tidak nyaman. Bu Rana, jemput aku, jemput. Suara anak kecil kembali terdengar. Pak Wardi, dengar suara anak itu? Tanya Rana sembari menyikut lengan pria di sampingnya. Itu tandanya kau harus melakukan tugasmu. Waktunya mengungkap masa lalu kelam di sekolah ini. Rana terperajat. Pak Wardi sudah kerasukan. Pak Surya, tolong. Bu Rana menyesal telah menyetujui saran Pak Wardi untuk menggali lonceng kembali. Dia berlari ke depan. Tubuh Pak Wardi bergerak mengikuti Rana. Ada apa Bu Rana? Pak Wardi kerasukan, Pak. Apa iya lonceng itu menyimpan arwah? Tidak, hanya saja dia mampu memanggilku saat pukulan keempat. Dan lonceng panjang tadi artinya akan ada yang mati di sekolah ini. Tidak, itu tidak akan terjadi. Rana menggeleng cepat. Tidak boleh ada korban nyawa lagi di sekolah ini. Bukan kamu yang menentukan. Ada sesuatu yang keluar dari tubuh Pak Wardi dan masuk ke tubuh Rana. Kemudian Rana meledakkan tawanya. Dia menatap Pak Surya dengan tatapan membunuh. Bukan aku yang membunuhmu. Pak Surya mundur ke belakang. Memang bukan, tapi kau menyuruh orang-orang setelah memperkosaku. Semua pelaku sudah tewas di tanganku, tapi kamu masih berkeliaran bebas di sini dan masih diam-diam melakukan pelecehan terhadap wali murid dan guru perempuan. Kau harus dimusnahkan. Kau tidak bisa membunuhku. Aku tahu kau memiliki kekuatan, tapi kali ini kekuatanku menyatu dengan kekuatan Rana. Tubuh Rana berubah menjadi tubuh kuntilanak. Tubuh Pak Surya ditarik lalu dicambuk beberapa kali. Seorang anak kecil berlari lalu memukul kepala Pak Surya dengan lonceng. Pak Surya mengerang kesakitan. Kau akan merasakan seperti yang aku rasakan. Kuntilanak itu tertawa menggelegar. Kemudian seorang bayi berdiri di atas kepala Pak Surya dan mengencinginya. Pak Surya mengibaskan kepala. Kau sudah mati. Seharusnya kau yang musnah dari dunia ini. Ini dunia manusia, bukan dunia iblis sepertimu. Pak Wardi, tolong aku. Akan tetapi Pak Wardi hanya diam. Dia seolah merasa seperti menonton film di layar lebar. Kau yang iblis, kembalikan nyawa kami. Seorang anak perempuan berwajah pucat mengendarai sepeda menabrak tubuh Pak Surya. Juga nyawaku. Kali ini seorang anak perempuan menggendong boneka dan berjalan tertati. Pak Jenggot berbohong, katanya mau main petak umpet, tapi kok aku dikunci di gudang. Anak lelaki menendang bola mengenai dada Pak Surya. Mereka lalu mengelilingi Pak Surya hingga pria itu tidak bisa kabur. Inilah saatmu. Kuku-kuku hitam panjang kuntilanak merobek wajah Pak Surya dan lidahnya yang panjang membelit tubuh pria itu. Pak Surya berteriak kesakitan. Suaranya melengking panjang dan memilukan sebelum akhirnya tubuhnya luruh dan meregang nyawa. Ya Tuhan, Pak Wardi baru tersadar jika ini semua nyata. Tubuh Rana menggeliat, lalu roh kuntilanak keluar dari jasadnya. Setan itu berjalan menuju pohon asam di belakang sekolah dan masuk ke dalam tanah di bawahnya. Esok hari Bu Rana dan Pak Wardi meminta tolong warga untuk menggali tanah dan ditemukan tulang belulang yang sebagiannya terikat dengan tali. Pantas saja kuntilanak itu bilang sakit, ternyata tubuhnya diikat. Ucap Bu Rana, kita kuburkan lagi secara layak. Sepertinya dia beranak dalam kubur juga, itu plasentanya masih utuh, hanya mengering saja, ujar Pak Wardi. Setelah ini semoga sekolah aman. Lonceng ini kita kubur di samping makam kuntilanak ini. Dari jauh seorang pria berambut keriting dengan pakaian compang-camping melambaikan tangan sembari tersenyum pada Rana
dan Pak Wardi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.